Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi. Aku nggak tahu ini akan tayang kapan. Pokoknya Mas T syuting aja. List video yang sudah masuk Mas T terima dulu. Kemudian Mas T coba buat videonya kalau yang menarik untuk kita bahas ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik. Baik keadaannya, rezekinya, dan segala sesuatunya ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya ndang lunas. Yang sekarang mungkin keadaannya sedang kurang baik, Mas Teh doakan semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal dulu saya ucapkan buat kalian yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali ya. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, matur nuwun, terima kasih. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mungkin mau berbagi rezeki sama Mas T ya. Terima kasih yang sudah sawer-sawer, Mbak Akslina dan teman-teman yang lain yang sudah tulis-tulis hadir dari manapun. Halo, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah absen ya. Teman-teman yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Nanti ini akan ada intermezzo, jadi kalian bisa langsung geser ke poinnya saja ya. Teman-teman terima kasih untuk support dan juga semangat dari kalian, apapun yang kalian doakan. Apabila yang baik saya aminkan, doa jeleknya saya kembalikan kepada Allah. Ada yang doain jelek Thomas? Kadang-kadang ada. Wes ora apa-apa, pokoknya Mas T ngasih tahu ya, segala sesuatu yang Mas T baca di sini itu belum tentu terjadi, bukan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi simpel, anggaplah buat seru-seruan aja, buat konten, buat kalian tonton, entah buat nemenin makan, nemenin masak, nemenin tidur, dan seterusnya. Kalau kalian suka ditonton. Tapi nggak perlu dipercaya juga 100%. Hari ini mau bahas apa? Sesuai dengan judul yang kalian baca, Mas T mau baca intuisi soal banjir bandang di Spanyol. Jadi kejadian banjir bandang di Spanyol ini juga lumayan dekat ya dengan kejadian-kejadian besar yang artinya terjadi di Indonesia juga. Ternyata teman-teman, tadi kita baca intuisi bulan November ya pagi ya. Mas T tayangin jam 11. Terus teman-teman tuh banyak banget yang gercep. Ada yang share info kecelakaan kalau nggak salah di Bintaro apa di BSD, aku kurang paham, masih belum aku cek.
Terus ada kebakaran pabrik minyak di Bekasi dan ya hampir sama dengan yang kita baca, intuisinya mengarah ke kecelakaan di darat, kecelakaan mobilnya tunggal tapi nabrak orang banyak misalnya. Ini juga salah satu yang muncul dan ternyata salah satu kecelakaannya itu yang terjadi hari ini. Kemudian juga tadi Mas Teh juga sempat menyebutkan terkait dengan elemen api yang bergabung dengan tanah. Kemudian ada pabrik minyak di wilayah Bekasi yang terbakar juga dan lumayan besar. Dan ini terjadi semuanya hari ini lewat jam 12 lah kurang lebih atau lewat jam 9 pagi untuk kebakarannya. Kalau untuk kecelakaannya aku masih belum tahu ya. Nah, tapi kalau hari ini kita akan bahas banjir bandang Spanyol. Dan ternyata banyak video-video yang beredar yang di-share ke saya dari teman-teman, ada gambar mobil banyak, ada gambar ada video terkait dengan narasi bahwa itu banjir di Spanyol. Jadi tidak semua video yang beredar di media sosial itu real dari Spanyol, teman-teman. Jadi ada kejadian banjir di 2023 yang lalu di wilayah Zaragoza kalau tidak salah tadi. Ternyata juga di-share dan dinarasikan sebagai video kejadian banjir bandang di Spanyol. Nah, ini berkali-kali juga kita harus pintar, harus mengerti sebelum kita share. Tetapi terkait dengan berita atau video-video hoak yang beredar terkait dengan banjir Spanyol, ternyata banjir ini menjadi musibah terbesar selama ada kejadian banjir di Spanyol. Karena apa? Ada 150 ribuan rumah katanya terbengkalai. Kemudian ada ratusan kendaraan yang juga mengalami kerusakan. Dari beberapa foto yang saya terima itu ada, aku nggak tahu yang benar yang mana ya, karena banyak banget teman-teman. Jadi ada beberapa video yang dinarasikan itu di Spanyol. Kemudian foto-foto juga Mas Teh melihat ada beberapa mobil yang sampai ada yang naik ke trotoar, ada yang di atas di atas rel kereta api dan seterusnya. Ini beberapa hal yang lumayan mengerikan menurut saya. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan lihat dari intuisi angkanya karena ini terjadi di tanggal 31 Oktober 2024. Hujannya sudah dari tanggal 29. Tetapi poin terbesar atau musibah terbesarnya terjadi di tanggal 31. Apa yang bisa kita baca? Nanti kita baca ya. Video ini Mas Teh ambil di hari Jumat ya teman-teman. Sepulang kerja, sepulang nyanyi. Aku belum masak, aku belum apa-apa. Aku langsung mandi bikin video buat nemenin kalian. Kenapa? Karena besok Mas Teh itu nge-MC jam 7.30 sampai malam. Jadi ada beberapa titik. Di hari Sabtu besok itu Mas Teh 3 titik teman-teman. Jadi memang dari jam setengah 7 nge-MC akad, siangnya nge-MC resepsi, jam 3 sore kita langsung ke musik atau ke entertain. Jadi alhamdulillah, jadi Mas Tulus nggak mungkin bisa bikin video pagi-pagi karena jam 7.30 kita sudah di lokasi, berarti mungkin bisa jalan jam 5 atau ya maksimal jam 6 saya harus sudah jalan dari rumah ya. Terima kasih doanya teman-teman, berkat doa kalian Allah ijabah, Allah berikan Mas Teh pekerjaan yang alhamdulillah di satu hari bisa beberapa titik ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga doa baiknya kembalikan jenengan ya. Itu Mas Teh juga mau mengingatkan sebelum pembahasan kita untuk pembahasan yang seperti judul yang kita lihat, Mas Teh masih mau ingatkan lagi, ini kan hari Jumat, hari yang penuh keberkahan. Ayo teman-teman yang di rumah yang mungkin masih berkelimpahan rezeki atau masih mau berminat membantu sedekah nasi box, caranya gampang. Silahkan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Sorry guys, lagi ada pengajian tadi sudah selesai tapi ibu-ibunya masih ngobrol di depan ya. Jadi kalau suaranya masuk aku minta maaf, cuman nggak tahu masuk apa enggak ya. Karena aku udah aktifkan the noise-nya, tapi nggak tahu suaranya masih kerekam atau kedengeran di kalian atau enggak, aku nggak tahu. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, teman-teman masih kita doakan sama-sama. Mas Tulus nyuwun doa dari teman-teman, Mas Teh masih nyuwun berkah, ngalah berkah dari teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan Allah masih izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan November ini. Amin. Semoga Allah izinkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan November.
Amin, amin ya rabbal alamin. Apapun hajat dan tujuannya, Mas Teh doakan semoga hajatnya Allah sampaikan, niatnya Allah sampaikan, pahalanya Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan ketika yang bersedekah. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. By the way, teman-teman yang pesan minyak bidara baru ada pengiriman di hari Senin ya teman-teman. Jadi kalau hari Jumat ini juga Mas Teh belum bisa kirim walaupun pulangnya sore. Karena kadang-kadang ada acara yang nggak konfirmasi. Nanti cuma sampai sore itu enggak. Jadi Mas Teh itu nggak terlalu kontrol untuk yang hari Jumat ini. Jadi aku pikir nggak sampai sore. Nah mumpung pulang sore ya udah ada kesempatan bikin video. Tapi ternyata Mas Teh sudah tidak order pick up. Jadi adanya hari Senin ya teman-teman yang pesan minyak bidara. Dari sekarang silahkan DM. Kemudian pesannya berapa ke nomor WhatsApp di 0857. Alamat lengkap jangan lupa kode posnya ya. Nomor HP dan juga nama yang bisa dihubungi. Oke. Terima kasih banyak orang baik yang sudah pesan. Semoga segera sampai dan mudah-mudahan manfaat jadi obat. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ada kabar baik juga bagi teman-teman. Ada hamba Allah yang mau pesan among-among. Jadi nanti kalau memang jadi, aku udah jawab, tapi belum ada kata selanjutnya. Aku masih belum tahu. Jadi aku WhatsApp baru di read doang. Jadi nggak ada kata iya deal atau apa mau apa belum. Jadi orangnya lagi pesan among-among. Kemudian saya kabari tim masak bilang iya bisa, tapi saya sampaikan bisa baru di read. Jadi nanti kalau misalnya among-amongnya deal itu akan ada di tanggal 15 November. Jadi teman-teman yang mau ikut among-among buat bayi bajangnya nanti bisa kita sisipkan ya. Bisa kita barengin. Nah, teman-teman yang kemarin mau ikut among-among belum sempat ikutan, kalian bisa ikut among-among nanti di tanggal 15 November. Mudah-mudahan deal ya. Aku masih belum tahu kabar pastinya karena beliau cuman WhatsApp kayak gitu, terus saya balas cuma di read. Jadi saya nggak tahu. Belum deal ya. Kalau beliau, oke mas siap, di keep ya, atau di deal, mungkin saya akan dealkan, nanti saya kabari teman-teman lagi ya. Oke, terima kasih orang baik. Mudah-mudahan ada kesempatan ya, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat ikutan among-among. Nah, Spanyol ini sudah lumayan, wilayah yang sekarang sedang banjir ini sebetulnya sudah lumayan sering menjadi langganan banjir. Tetapi dari beberapa kejadian, ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah, konon katanya. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi kejadian banjir di Spanyol ini lumayan yang terbesar. Bahkan ada pertandingan sepak bola yang harusnya digelar di tanggal 2 November ini digeser karena memang musibah ini menjadi musibah nasional ya. Diperkirakan kejadiannya diprakarsai oleh cuaca ekstrim di sekitar wilayah Spanyol sendiri, dan konon katanya juga ada campur tangan manusia yang membuat cuaca menjadi lebih ekstrim. Jadi sebelumnya dikabarkan Spanyol ini mengalami kekeringan, tapi setelah kekeringan tiba-tiba diberikan hujan yang lumayan banyak, intensitasnya besar sejak tanggal 29, 31 terjadilah banjir bandang di wilayah tersebut. Dikabarkan ada 158 orang menjadi korban jiwa atau korban meninggal di balik musibah ini. Sampai sekarang apakah sudah ada korban tambahan atau apa, saya masih belum tahu. Kemudian ada 150.000 kurang lebih rumah yang terputus aksesnya dengan listrik, kemudian ada ratusan ribu atau ribuan bahkan kendaraan yang juga terseret arus karena memang ada kejadian banjir bandang tersebut. Sampai sekarang dikabarkan juga masih ada beberapa yang masih belum ditemukan, dan aku juga masih belum tahu apakah ini sudah selesai ditangani atau seperti apa. Cuman kabar terbaru yang saya terima, listrik yang tadinya terputus katanya beberapa diantaranya sudah mulai bisa diperbaiki ya. Semoga segera pulih, segera kembali seperti sedia kala. Apa yang bisa kita baca di balik musibah ini? Lagi dan lagi saya harus bilang, ya bukan berarti mensyukuri syukur sono ada musibah, enggak. Tapi alhamdulillah hal besarnya tidak terjadi di Indonesia. Banyak juga orang-orang yang bilang, kita patut bersyukur ya Mas Teh, karena
hal-hal besar yang Mas Teh baca itu justru terjadi, tetapi tidak terjadi di Indonesia. Bahkan ada satu video yang dinarasikan itu terjadi di luar negeri atau di mana aku nggak tahu, katanya ada sebuah pesawat terbang yang mengalami trouble, walaupun alhamdulillah selamat semuanya. Jadi ini juga beberapa titik poin yang alhamdulillah kita wajib syukuri bahwa musibah jauh dari kita, tetapi artinya menjadi musibah besar bagi saudara-saudara kita di Spanyol. Dan hal yang paling bisa kita simak atau yang paling bisa kita ambil adalah hal yang sama. Dan syukurnya lagi, alhamdulillahnya lagi, untuk poin 31 atau tanggal 31 atau angka 31 ini, Oktober 2024 ini, intuisinya, alhamdulillahnya, secara garis besar, poin besarnya bisa terjadinya di titik yang sama saja. Berarti kalau misalnya kalian tanya, pertanyaannya adalah apakah mungkin intuisinya akan sampai di Indonesia? Apakah mungkin ini akan terjadi sampai merembet ke Indonesia? Jawaban saya itu tidak. Mungkin karena intuisinya itu kan terjadi di wilayah yang sama ya, di duduk yang sama atau di bulatan yang sama. Jadi ketika ada intuisi, mungkin intuisinya juga sama, banjir bandang dan seterusnya. Tetapi artinya banjirnya tidak akan sebesar yang di Spanyol. Artinya mungkin ada banjir tapi gini, istilahnya di bulatan yang sama. Ketika terjadinya di jauh, jadi poin atau dayanya itu sudah mengecil sehingga kemungkinan terseret ke Indonesia tipis. Ada tapi tipis, kemudian ada pun dengan skala yang kecil tidak sebesar yang di Spanyol sampai 158 orang. Ini wajib kita syukuri, alhamdulillah. Tetapi poin yang sama artinya juga bisa terjadi di tempat yang sama. Kemudian kita masih ada potensi juga. Lalu hal yang bisa kita baca Mas Teh yang dari kejadian tersebut, kalau dari angkanya apa yang bisa Mas Teh baca? Yang paling utama saya baca di sini adalah angin kencang. Dan 31, 30 sama ya, 30, 31 hampir ada kesamaan. Itu cenderung terjadi di sore hari teman-teman lewat jam 12 siang. Lewat jam 12 siang itu ada cenderung untuk terjadi hujan dan juga angin kencang. Itu bacaan angkanya mengarah ke situ. Walaupun anginnya tidak selalu disertai dengan hujan. Jadi mungkin angin kencang tok tanpa hujan itu bisa. Atau ketika hujan tiba-tiba angin kencang itu juga bisa. Jadi beberapa poin di antara yang Mas Teh sampaikan ini juga salah satu yang artinya sedang terjadi di kita gitu loh. Ada banyak angin kencang ketika teman-teman share juga ada beberapa kejadian katanya di Jawa Timur atau di mana, tadi aku sempat juga baca cuma belum jelas, belum aku detailkan, tapi memang kejadian angin kencang ini lumayan. Dan poin yang paling utama, paling poin besar yang bisa kita lihat intuisinya yang paling kencang ya. Yang paling kencang adalah angin sebetulnya. Tetapi juga ada poin gempa lagi banjir bandang. Ini salah satu hal yang mungkin juga terjadi di kita. Sehingga waspadai musibah air untuk di awal November ini. Hitungannya mengarah ke 31. 1, 2, nah ini jeleknya. Jadi terjadinya kontinu di tanggal yang sama, di tanggal setelah tanggal kejadian. Jadi bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kontinu. Nah, teman-teman, harusnya secara hitungan angkanya kalau di bulan November ini secara garis besar angka 2 atau tanggal 2 itu harusnya ya Indonesia ini sudah ada beberapa di antaranya titik hujan atau titik air di antara tanggal-tanggal di bulan November. Meskipun secara hitungan angkanya tidak sebanyak yang kita duga. Jadi mungkin Desember akan lumayan, akan sering hujan. Tetapi kalau November pada dasarnya secara hitungan angkanya harusnya sudah mulai ada titik air di tanggal 2 November nanti. Sehingga kalau misalnya hujannya ekstrim, teman-teman harus waspada. Jadi sama intuisinya mengarah ke angin, ke air yang lumayan meluap atau banyak, tapi tidak sebanyak di Spanyol. Kemudian juga terkait dengan kejadian atau banjir bandang yang sama. Ini hal yang artinya masih perlu kita waspadai. Kemudian hal lain masih ada potensi gempa di November, karena 1, 2, 3 tadi, tanggal ganjil di November ini hati-hati ya teman-teman. Kemudian kecelakaan di darat. Ini juga salah satu hal yang muncul di balik angka 30. 29, 30, 31. Intuisinya mirip-mirip ya.
samar-samar semuanya mirip-mirip semua sehingga kejadian zigzag ini juga lumayan akan bisa jadi ada di Indonesia tetapi skalanya tidak terlalu besar. Nah, karena poin tertingginya ini angin berarti angin juga sangat potensial ya terjadi di Indonesia. Jadi ini hal yang paling mungkin. Jadi kalau misalnya musim hujannya ekstrim di Indonesia juga bisa tapi tidak sebesar yang di Spanyol. Kemudian angin kencangnya ini di Spanyol aku tidak mendengar ada badai atau angin kencang, tetapi artinya ini salah satu hal yang bisa terjadi dan juga ada di Indonesia. Jadi teman-teman, bahkan simbol 31 ini tidak selalu basah ya. Angin kencangnya tidak selalu basah, jadi bisa jadi hujan kencangnya. Mungkin kalian berpikir kalau, oh hujan kencang nih berarti angin kencang nih berarti mau hujan. Ternyata angin yang kita baca dari angka yang saya baca 31 Oktober 2024 ini ternyata anginnya tidak selalu terjadi ketika sedang hujan. Poin terakhir yang bisa saya baca di balik angka 31 102024 adalah ada simbol air yang bersatu dengan tanah, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi secara intuisi ini kan kecil ya, terjadinya tidak terlalu besar, tetapi artinya ketika memang ada kemungkinan kejadian tanah longsor, tanah bergerak, atau kemudian tanah yang gembur gara-gara airnya terlalu banyak, ujungnya bisa terjadi juga dengan banjir bandang. Ini juga sangat potensial terjadi di Indonesia. Tapi insya Allah selamat semuanya baik-baik saja. Seperti itu teman-teman hasil pembahasan kita terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Spanyol. Semoga menambah wawasan, kemudian juga menjadikan kita lebih waspada, dan artinya juga menjadi hiburan bagi kalian yang minta untuk dibahas ya. Sudah dibahas sama Mas Tulus ya, intuisinya ternyata ya cukup mengerikan, tetapi sepertinya amin akan mengecil dan tidak terlalu besar, sehingga ya amin supaya terjadi di kita tidak terlalu besar dan tidak menjadi musibah yang cukup besar. Ingat ya, angin ini di sore hari harus diwaspadai. Ketika memang merasa sedang tidak baik-baik saja, ya simpelnya kalian punya jemuran di luar yang tiba-tiba bisa terbang di loteng gara-gara angin kencang. Ketika sudah merasa, wah anginnya nggak bener nih, biarin dah, masih demek-demek, masih bau-bau basah dikit, penting masukin, cari aman ya. Seperti itu ya teman-teman, intinya ada hal baik yang kalian terima dari warning yang masih sampaikan. Yes, tidak semua saya jamin terjadi, tapi artinya semoga jadi bahan kehati-hatian ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terkesan gurih komentar, saya juga minta maaf ya. Insya Allah ketemu di next video lagi. Terima kasih, dan juga terima kasih. Semoga manfaat ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Untuk yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sekarang sedang belum dapat kerjaan, semoga Allah segera berikan pekerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset, semoga cepat terjual. Kalian yang mungkin sekarang sedang merintis usaha, Mas Teh doakan usahanya lancar. Kemudian yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aku nggak tahu videonya akan tayang hari ini atau besok. Pokoknya nanti Mas Teh akan setting gimana caranya biar bisa tayang buat nemenin kalian ya. Oke? Terima kasih Mas Teh, pamit mundur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.